Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Kementerian Kesehatan perlu menjelaskan polemik yang terjadi terkait dengan pemberhentian Dr. Piprim Basarah sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Kesehatan. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta, Dr. Wahyu Widodo memastikan bahwa pemberhentian Dr. Piprim Basarah sebagai pegawai negeri sipil atau PNS tidak ada kaitannya dengan kritikan Dr. Piprim terhadap kebijakan Kementerian Kesehatan. Dr. Wahyu juga menegaskan bahwa pemberhentian Dr. Piprim dikarenakan yang bersangkutan mangkir berturut-turut selama 28 hari kerja lebih setelah mutasi beliau dari RSCM Jakarta ke Fatmawati di akhir Maret 2025. Hal tersebut melanggar peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS yang berbunyi, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun. Dr. Wahyu kembali menjelaskan pemberhentian sudah mengikuti aturan dan juga proses yang berlaku. Surat peringatan sudah beberapa kali dilayangkan, disertai dengan hukuman disiplin tertulis. Namun, Dr. Piprim tidak hadir. Beliau hadir 1 kali pada proses pemeriksaan di tanggal 8 Oktober 2025. Dari sana diperoleh keterangan yang bersangkutan sudah mengetahui konsekuensi dari tindakannya dan dilakukan dengan sadar. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat, yaitu tidak pernah masuk kerja tanpa alasan yang sah di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati sejak mutasi beliau dari RSCM ke Fatmawati. Demikian penjelasan Kementerian Kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya dipecat oleh Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kepada seluruh pasien-pasien saya, khususnya di RSCM, murid-murid saya, mahasiswa saya, presiden, calon dokter anak, dan fellow calon konsultan jantung anak, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya tidak lagi bisa mendampingi kalian-kalian dalam menempuh pendidikan kalian. Sebagaimana diketahui, 2 bulan sebelum saya dimutasi secara paksa oleh Dirjen Layanan Lanjutan Dr. Azhar Jaya, saya dipanggil oleh senior saya yang menyayangi saya, Profesor Rinawati Rohsiswanto, dan saya dikatakan oleh dia, Prim, kamu kalau tidak mau kooperatif dengan kolegium bentukan Menkes, kamu akan dimutasi. Sedangkan saya hanya menjalankan amanah Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak di Semarang, bahwa Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia tetap berdiri secara independen. Sehingga kami pada saat itu memperjuangkan independensi kolegium dan menolak kolegium itu ada di bawah Menteri Kesehatan. Perjuangan IDAI inilah yang kemudian ternyata dibenarkan oleh amar keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan kolegium harus independen. Namun demikian, perjuangan saya dan teman-teman di IDAI, juga para guru besar yang menginginkan kolegium ini tetap independen, berujung pada mutasi paksa, dan karena saya menolak mutasi yang tidak sesuai dengan asas meritokrasi terhadap mutasi seorang ASN, kemudian saya dipecat oleh Bapak Menteri Kesehatan. Demikian pemberitahuan dari saya. Mohon maaf sekali lagi kepada seluruh murid-murid saya dan pasien-pasien saya. Semoga anak-anak Indonesia tetap sehat dan saya bisa tetap berjuang di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.